Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Usul fit Tafsir atau Ulumul Quran yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang perbedaan antara ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Sebagaimana kita sebutkan, kita ulangi sejenak, ada ayat-ayat yang muhkam secara umum dan ada ayat-ayat mutasyabih secara umum. Ayat-ayat yang muhkam secara umum maknanya adalah bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya ihkam, yakni semuanya indah, sempurna, bagus dari segala sisi. Itu yang disebut muhkam secara umum. Maka berarti Al-Quran mulai awal Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu bisa disifati sebagai ayat muhkam semuanya dalam artian yang umum ini. Demikian juga ayat-ayat mutasyabih itu bisa dikatakan semua Quran mulai awal sampai akhir itu ayatnya mutasyabih secara umum. Maknanya mutasyabih secara umum yaitu ayatnya serupa, ya, ayatnya mirip satu dengan yang lain dari sisi keindahannya, dari sisi balaghahnya dan yang lainnya. Ya. Nah, adapun yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya yang kita tekankan adalah ayat muhkam secara khusus dan ayat mutasyabih secara khusus. Ya. Ayat yang muhkam secara khusus maknanya adalah ayat-ayat yang jelas. Ya, ayat-ayat yang ketika dibaca sama orang yang membaca itu tidak perlu dia itu membuka kitab tafsir. Enggak perlu dia itu mungkin membaca penjelasan-penjelasan yang lain. Terlihat dari konteks ayat tersebut, tekstualnya itu nyata jelas, ya, tidak multi tafsir, tidak samar-samar. Ini disebut muhkam. Adapun mutasyabih, ya, ayat-ayat yang membutuhkan tafsir karena masih samar-samar bagi sebagian orang, tapi bagi orang yang lain, bagi para ulama itu ayat yang muhkam, bukan ayat yang mutasyabih. Jadi nanti dijelaskan mutasyabih di situ nisbi, yaitu relatif. Bagi sebagian orang mutasyabih, tapi bagi para ulama itu jelas maknanya. Dan beliau mencontohkan beberapa ayat-ayat yang mutasyabih itu. Sekarang pembahasan berikutnya, mauqifur rasikhina fil ilm waz-zaighina minal mutasyabih. Sikap orang-orang yang dalam ilmunya, yaitu para ulama, terhadap ayat-ayat mutasyabih dan sikapnya orang-orang yang menyimpang. Perbedaan antara sikap para ulama yang dalam ilmunya
dan orang-orang yang menyimpang pada permasalahan ayat-ayat mutasyabih. Dan kata beliau, inna mauqifar rasikhina fil ilmi minal mutasyabih wa mauqifuz zaighina minhu bayyanahu Allah Ta'ala. Sesungguhnya sikap antara para ulama dan sikapnya orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat mutasyabih itu kemarin sudah kita singgung ayatnya. Sudah dijelaskan sama Allah perbedaan kedua sikap ini pada firman-Nya di surah Ali Imran. Faqala fiz zaighin, adapun orang-orang yang menyimpang, Allah sifati mereka dengan firman-Nya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang menyimpang, yang punya penyakit di dalam hatinya, ya, mereka itu senantiasa mengobok-ngobok ayat-ayat yang mutasyabih, senantiasa menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih ini, ayat-ayat yang samar-samar ini. Itu memang kebiasaan ahli bidah, suka menggunakan ayat-ayat yang samar-samar ini untuk melegalkan akidah-akidah mereka, ya, untuk menetapkan akidah-akidah sesat mereka. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili, untuk mencari-cari fitnah, ya, untuk mencari dalil-dalil agar dijadikan landasan kesesatannya. Wa qala fir rasikhina fil ilm, adapun orang-orang yang dalam ilmunya, para ulama, bagaimana sikap mereka menghadapi ayat-ayat mutasyabih? Allah mengatakan, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka mengatakan, ini semua kami mengimaninya, ya, kami mengimani itu semuanya, meskipun masih samar-samar, ya, meskipun hakikat dari ayat tersebut bagaimana kita nggak tahu, tapi kita imani apa adanya, karena itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan terlihat jelas perbedaan sikap ini ketika kita masuk contoh-contohnya antara orang yang menyimpang dengan orang-orang yang dalam ilmunya. Fazzaighuna yattakhiduna min hadhihi al-ayatil mutasyabihat wasilatan lit-ta'ni fi kitabillah wa fitnatun nasi anhu wa ta'wilihi li ghairi ma arada Allah Ta'ala bih fayadilluna wa yudillun. Adapun orang-orang yang menyimpang tadi, mereka menggunakan ayat-ayat mutasyabihat sebagai sarana untuk mencela Al-Quran, ya, sebagai sarana untuk mendiskreditkan Al-Quran. Dengan ayat-ayat mutasyabihat tadi mereka melontarkan statement-statement bahwa Al-Quran ini ada kesalahannya, seperti orang-orang liberal. Al-Quran ini ada cacatnya, buktinya ayat yang satu dengan ayat yang lain ini bertabrakan. Untuk apa tujuannya? Supaya nggak bertabrakan, maka kita tafsirkan ayat itu dengan tafsir kekinian, ya, dengan tafsir kekinian, tafsir yang relevan dengan zaman kita. Itu tujuannya mereka seperti itu. Makanya di sini kata beliau, untuk mencela, mendiskreditkan Al-Quran dan untuk menebarkan fitnah di antara manusia, dan untuk mentakwil, menafsirkan ayat itu selain daripada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayadillun, maka mereka pun sesat, wa yudillun, dan menyesatkan banyak orang. Wa ammar rasikhuna fil ilmi fayu'minuna bi anna ma jaa'a fi kitabillahi ta'ala fahuwa haqqun. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya, para ulama, mereka itu mengimani semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka mengimani bahwa itu semuanya hak. Walaysa fihi ikhtilaf wala tanaqud. Mereka mengimani di dalam Al-Quran itu tidak ada namanya ikhtilaf, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, dan tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain. Li'annahu min indillah, karena Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datangnya dari Allah, dari sumber yang sama, maka mustahil ada ikhtilaf. Karenanya kenapa Al-Quran yang kita pegang sekarang, kenapa kok terjadi ikhtilaf dengan kitab Taurat dan kitab Injil yang ada sekarang? Kenapa kok terjadi ikhtilaf? Padahal sumbernya
Sama nggak? Taurat, Injil, Quran ini sumbernya semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok terjadi ikhtilaf? Iya, yang satu dari Allah, yang satu bukan dari Allah. Seandainya Taurat, Injil sekarang ini masih asli, maka tidak ada kontradiksi di dalamnya. Artinya, terutama dalam perkara-perkara dogmatis, dalam perkara-perkara akidah, itu tidak ada terjadi kontradiksi satu dengan yang lain. Kalau masalah hukum syariat, itu ada, memang terjadi kontradiksi satu dengan yang lain. Kitab Taurat mengharamkan, kitab Injil menghalalkan. Kitab Al-Quran justru mengharamkan lagi. Nah, itu memang ada, ini hukum. Tapi kalau yang berkaitan dengan pondasi-pondasi agama, berkaitan dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, itu tidak ada perbedaan ya antara kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 82, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata itu Al-Quran ini itu datangnya bukan dari Allah, dari selain Allah, maka pasti kalian akan dapati terjadi perselisihan, pertentangan yang banyak. Seandainya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jaa mushtabihan radduhu ilal muhkam liyakunul jam'u muhkaman. Maka para ulama, orang-orang yang dalam ilmunya, yang cerdas menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, mereka ketika menemukan ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka mengembalikannya kepada yang muhkam, kepada yang jelas. Ya, dikembalikan ke situ supaya yang mutasyabihat itu jadi muhkam juga. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Nah, ini langsung. Wa yaquluna fil mithalil awal. Contoh yang pertama kemarin kita sebutkan yaitu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak ahli bid'ah yang bermain-main di dalam sifat-sifat, ayat-ayat sifat, dengan berkedok di balik ungkapan ayat-ayat sifat ini semuanya mutasyabihat. Ya, ayat-ayat sifat ini semuanya mutasyabihat. Statement ini itu menjadikan mereka akhirnya jatuh ke dalam perbuatan takwil atau tahrif atau ta'til, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan tadi, ini ayat mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya. Loh, nek memang mutasyabihat, balekno ke yang muhkam. Itu kaidahnya seperti itu. Tapi mereka enggak mandek di situ. Ini ayat mutasyabihat, terus gimana? Ya sudah, kita tidak mengetahui maknanya. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Disebut apa ini? Nah, dalam pembahasan sifat, ini disebut metode apa ini? Sifat Allah nggak mau ditetapkan, tapi dia mengatakan serahkan kepada Allah. Nah, apa? Tahrif, tafwid, ta'til. Masih bingung istilah-istilah ini. Tafwid, naam. Ya, itu artinya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Nggak boleh memaknai. Ya, itu awalnya dari sini. Ya, awalnya dari mengatakan ini ayat mutasyabihat. Dan kita lihat contoh yang kemarin kita sebutkan, meskipun kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Tapi itu dari penjelasan Ana. Ini sekarang dari penjelasan Utsaimin. Maksudnya kemarin sudah kita sampaikan penjelasannya supaya antum pulang ke rumah itu nggak kepikiran. Ya, nanti jadi PR. Apa maksudnya tadi? Ayat mutasyabihat dikatakan Allah punya tangan. Ya, itu mutasyabihat. Terus bagaimana sikap para ulama terhadap ayat-ayat seperti ini? Mandek entek pengajiannya kemarin, belum dijelaskan. Ada kepikiran di rumah. Ya. Baik, kita jelaskan kemarin secara ringkas. Sekarang penjelasan dari Syekh Utsaimin. Wa yaquluna fil mithalil awal inna lillahi ta'ala yadaini haqiqatain ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan secara hakiki, bukan majaz. Ya, bukan kiasan. Ayat-ayat yang berbicara tentang tangan, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada Adam,
yang aku ciptakan dengan biyadaya, dengan kedua tanganku. Yaitu kedua tangan secara hakiki, Allah sendiri yang mengatakan, bukan majaz. Ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, kedua tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia. La tumathilani aidiyal makhluqin, tidak sama kedua tangan Allah dengan tangan-tangannya makhluk. Kama anna lahu dzatan la tumathilu dzawatil makhluqin, sebagaimana Allah itu punya zat. Ya, Allah kan punya zat, tidak sama dengan zat-zatnya makhluk. Ya, Allah punya zat tidak sama dengan zatnya makhluk, maka berarti sifatnya juga nggak sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Dia, sesuatu apapun Dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini ayat muhkam ini. Ya, ini ayat muhkam, patokan ayat muhkam. Jadi setiap kali Anda menemukan ayat-ayat sifat, kalaupun menurut Anda mutasyabihat, kembalikan ke ayat ini. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Butuh takwil enggak ini? Butuh samar-samar enggak ini ayatnya? Atau jelas? Jelas sekali jamaah. Maka kembalikan semua ayat-ayat sifat ke sini. Jamaah dimulakan oleh Allah. Ana baru nemu berapa waktu yang lalu, ternyata kitab ini Usul Fit Tafsir itu ada syarahnya. Ya, itu ada syarahnya sendiri, sama Syekh Utsaimin disyarah sendiri. Tapi itu bentuk kajian ya, kemudian ditranskrip sama murid-muridnya. Ya, jadi kita baca syarahnya juga ini untuk melengkapi apa yang kita sampaikan. Tadi sudah kita bahas matannya, sekarang kita bahas penjelasan syarah dari ungkapan yang tadi kita baca. Enggak semua, sebagian aja. Jamaah dimulakan oleh Allah. Inna hadhil ayat minal mutasyabih wa yanqasimun nasu fiha ila thalathati aqsam. Ayat-ayat yang dianggap mutasyabih itu orang-orang terbagi menjadi 3 terhadap ayat-ayat yang dianggap mutasyabih. Ada 3 sikap, 3 kelompok menyikapi ayat-ayat mutasyabih. Qismun, kelompok yang pertama, qal hiya mumathilatun li aidil makhluqin. Kelompok pertama mengatakan tentang ayat-ayat sifat tadi, yang mutasyabih tadi. Mereka mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka, berarti tangan Allah sama dengan tangan-tangannya makhluk. Ini disebut dengan musyabihah atau mumathilah, orang kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa illatuhum fi dzalik, kenapa alasannya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk? Mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Annallaha khatabana bima na'lam wa nahnu la na'mu illa ma nusyahidu wa haula'i humul mumatsilah. Alasan mereka, kata mereka kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka ngomong gini loh Mas. Allah ini kan berbicara di dalam Al-Qur'an, yang diajak bicara ini siapa? Hamba-hambanya kan? Manusia kan? Maka Allah ketika membeberkan sifat-sifatnya, maka manusia itu pasti akan secara otomatis membayangkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia lihat. Otomatis itu. Fitrahnya manusia katanya kayak gitu. Allah ketika mengatakan tangan, ya, dan Allah tahu dia itu sedang berbicara dengan kita manusia, maka yang terbetik di dalam kita tangannya makhluk. Ya, paham nggak maksudnya syubhatnya itu? Tangan yang pernah antum lihat gimana? Iya, ini tangannya bedes, tangannya kewan-kewan, ya itu. Nah, Allah berbicara sama kita. Allah tahu kondisi kita ini, nek diwarai tangan, pasti yang terbetik ya tangannya makhluk. Ya sudah, mau gimana lagi? Syubhatnya simpel ya. Ya. Wa haula humul mumatsilah. Tapi ini kelompok yang pertama. Kelompok kedua mengatakan inna zahiral ayah at-tamtsil wa li hadza yajibu an nusarrifaha an zahiriha ila amrin ma'nawi.
Kelompok kedua mengatakan nggak seperti yang pertama. Mereka ngelihat ini ayatnya kok menyebabkan kita jadinya menyerupakan Allah dengan makhluk ya. Dohirnya memang kayak gitu. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Kalau dibaca secara gamblang seperti itu, maka berarti itu menyamakan Allah dengan makhluk. Maka wajib bagi kita untuk memalingkan maknanya ke makna yang lain. Yang makna ini secara maknawi, ya, arti yang secara kiasan. Kelompok apa ini? Takwil, tapi kebagusan kalau takwil. Disebut para ulama dengan tahrif, ya, muharrif, orang yang merubah makna dari Al-Qur'anul Karim. Wa naqul, maka mereka mengatakan al-yadu bi makna ni'mah atau bi makna al-qudrah. Tangan di situ maksudnya adalah nikmat Allah. Dipalingkan maknanya, tangan jadi nikmat. Terus juga maknanya kata mereka tangan itu artinya qudrah, ya, kemampuan Allah, powernya Allah, strength, powernya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ahli tahrif. Nah, kelompok yang ketiga, nuthbitu lillahi ta'ala yadaini haqiqatain. Kelompok ketiga mengatakan kami menetapkan Allah punya kedua tangan yang hakiki, benar-benar tangan. La tumathilani aidil makhluqin, tapi tidak sama dengan tangan-tangannya makhluk. Amma itsbatul yadain fali anna Allah atsbatahuma wa huwa a'lamu bi nafsihi minna. Kenapa sih kita menetapkan kedua tangan itu? Karena Allah sendiri yang menetapkan itu, dan Dia lebih tahu daripada kita. Ya, yang lebih tahu tentang Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma kaunuhuma la tumathilani aidil makhluqin fali anna Allah ta'ala qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Kenapa kita tetapkan? Karena Allah yang menetapkan. Terus kenapa? Ini ahlu sunnah ya. Kenapa kok kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tuh, mana yang paling simpel akidahnya? Yang ketiga jemaah. Yang pertama ruwet, yang kedua luwe ruwet mana? Ya, ahli bid'ah ini dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, ruwet akidah mereka. Bahkan kalau antum benar-benar mempelajari bagaimana ruwetnya akidah Asy'ariyah ini, niscaya antum akan menekankan bahwa tidak ada hampir, kalau dikatakan nggak ada, nggak mungkin, sedikit orang-orang yang berakidahkan Asy'ariyah secara murni. Ya, yang berakidahkan Asy'ariyah secara murni itu sedikit. Karena ruwet akidah mereka. Makanya salah kalau ada klaim mengatakan Asy'ariyah ini adalah mayoritas kaum muslimin. Iya, ngaku-ngakunya iya. Tapi kalau mereka memegang akidah itu secara benar, itu pasti sedikit di antara mereka yang benar-benar berpegang teguh di atas akidah Asy'ariyah. Nah, maka yang ketiga ini yang benar. Tapi itu secara dalil. Ya, secara dalil. Jadi antum kalau ditanya, kenapa antum menetapkan sifat tangan? Kenapa antum menetapkan sifat wajah? Jawabannya apa? Karena Allah yang menetapkan. Terus kalau antum ditanya, kenapa antum kok tidak mau menyerupakan sifat tadi dengan sifat makhluk? Karena Allah sendiri yang nolak. Laisa kamitslihi syai'un. Itu jawaban secara dalil. Sekarang jawaban secara logis. Kenapa akidah kita seperti itu tadi? Kata beliau, idza kana lillahi dzatan la tushbihu dzawatil makhluqin falyakun lahu sifatun la tushbihu sifatul makhluqin. Kata beliau, kalau Allah itu punya zat yang tidak sama dengan zatnya makhluk, maka sama juga masalah sifat. Tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini dicari titik temunya dulu. Antum berbeda dengan orang-orang yang ahli takwil tadi kan. Nah, cari titik temunya dulu. Mas, ini mas, sampean ini menetapkan nggak Allah punya zat? Kalau dia ngomong enggak, Allah nggak punya zat, ngawur berarti. Berarti dia meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan menjawab Allah punya zat. Pasti itu.
Tanya seperti itu saja. Iya, Allah punya zat, tapi tidak sama dengan zat seperti yang kau bayangkan. Sabar dulu, jangan ngegas. Allah tetapkan dulu punya zat tidak? Iya, punya zat. Nah, ketika kau menetapkan Allah punya zat, Allah punya sifat-sifat kan? Iya, sama enggak zatnya Allah dengan makhluk? Beda. Nah, sebagaimana juga sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Selesai. Li'anna sifat tabi'atun lidzat, karena sifat itu mengikuti zatnya. Ya, sesuai dengan zatnya. Sifat itu sesuai dengan zatnya. Wa kulluna ya'lam al-yadal mudhafah ilal jamal laysat kal yadil mudhafah ilal arnab mathalan. Dan kita sama-sama tahu ya, bahwa tangan kalau disandarkan ke unta itu berbeda dengan tangan kalau disandarkan ke kelinci misalnya. Tangan unta, loh, disandarkan ke unta. Kemudian tangan kelinci, sama enggak? Berbeda. Famujarradu ma yaqul al-insanu yadu arnab ya'rifu annaha yadun saghiratun taliqu bil arnab. Wa au yaqulu yadu jamal ya'rifu annaha yadun kabiratun taliqu bil jamal fasifatu kulli syai'in tunasibu. Oh, kita ini kalau dikatakan tangan kelinci, maka mereka pasti tahu tangan kelinci itu tangan adalah tangan kecil yang ada pada kelinci. Ya, tangan kelinci lah cilik. Tangan kecil yang ada pada kelinci. Dan ketika dikatakan tangan unta, mereka pasti tahu tangan unta itu tangan yang besar, ya, yang dipakai buat jalan itu, tangan unta itu yang di depan dua itu bukan kaki, tangan itu, ya, itu disebut tangan unta. Otomatis sudah tahu tangan unta berbeda dengan tangan makhluk, tangan unta berbeda dengan tangan kelinci, ya. Maka semua sifat-sifat tadi, kenapa kok unta tangan unta tapi besar? Nah, hal yang sama tangan kelinci kok kecil padahal sama-sama tangan. Maka kata beliau, semua sifat itu cocok sesuai dengan zatnya. Ya, kenapa kok kecil tangannya kelinci? Ya cocoknya memang gitu. Itu sudah sifat yang sesuai sama kelincinya gitu. Kenapa kok unta tangannya besar? Itu memang sifat yang pas, cocok, proporsional sama untanya itu sudah. Ya, maka segala sesuatu sifat sesuai dengan yang disifati. Fa idza kunta ayyuhal mu'attil tuthbitu anna lillahi dzatan fa hal taqulu innaha tumathilu dzawatil makhluqin fasayaqulu la. Maka katakan kepada orang-orang yang suka menolak sifat-sifat Allah itu, apakah kau menetapkan Allah punya zat? Ya. Dan apakah zat Allah sama dengan zatnya makhluk? Maka pasti dia akan mengatakan Allah punya zat tapi tidak sama dengan zatnya makhluk. Pasti akan mengatakan gitu, gak mungkin enggak. Idzan athbatta sifatin la tumathilu sifatil makhlukin. Kalau seperti itu jawabanmu, maka wajib bagimu menetapkan sifat yang tidak sama dengan sifatnya makhluk. Li'annal kalam 'anis sifat far'un 'anil kalami fid dzat. Karena pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Bukan dua hal yang berbeda ini. Ya, pembahasan zat itu sama dengan pembahasan sifat. Wa hadza qiyasun wadih. Ini kias yang sangat gamblang sekali. Baik. Berarti sudah jelas ya, ayat-ayat sifat itu bukan mutasyabihat. Mutasyabihat bagi kita, tapi tidak bagi yang lain. Tapi sebentar jemaah, ada pembahasan tentang mutasyabih, mutasyabih yang hakiki dan mutasyabih yang nisbi.
Oh nanti aja wis, sik lama ini. Dan kita lanjutkan ke matan. Wa yaquluna fil mitsali tsani. Adapun contoh yang kedua, tadi contoh mutasyabih yang pertama tentang sifat. Contoh mutasyabih yang kedua, antum buka dalam surah An-Nisa ya kemarin ya. Ayat berapa sih kemarin? Iya, yang semua itu dari Allah, kebaikan dari Allah, keburukan juga dari Allah. Ayat berapa itu? An-Nisa ayat 79. Iya. An-Nisa ayat 79 sama sebelumnya itu 78 79. 6. Ya, jadi syubhatnya adalah mutasyabihat dalam artian kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Di dalam surah An-Nisa disebutkan wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah. Apabila mereka ditimpa kebaikan, maka mereka mengatakan ini dari Allah. Tapi kalau mereka ditimpa keburukan, mereka mengatakan ini gara-gara kau wahai Muhammad. Ya, mereka mengatakan itu darimu wahai Muhammad. Qul kullun min indillah. Katakanlah semua itu, entah yang baik ataupun yang buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kontradiksi secara nisbi, relatif ya. Sebagian orang ketika membaca ayat ini merasa kontradiksi, bertentangan dengan ayat sebelumnya. Ya, apa ayat sebelumnya? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan itu sebab ulahmu sendiri. Loh, katanya KB dari Allah, yang baik dan yang buruk dari Allah. Kok di sini dibedakan lagi? Itu satu ini loh ya. Satu surat dan bersebelahan suratnya. Ya benar ya, An-Nisa ayat 79 ya. Hah? Iya. Nah, ini kan kontradiksi. Ini gimana ini? Katanya semua dari Allah. Tapi kok kata Allah kalau baik itu dari Allah, kalau buruk itu dari dirimu sendiri. Gimana ini yang betul? Nah, ini namanya mutasyabihat bagi kita yang ilmunya memang masih kurang. Tapi kalau bagi ulama, diguyu. Oh, pong ini kok mutasyabihat ini. Kita baca penjelasannya. Wa yaquluna fil mitsali tsani innal hasanata was sayyi'ah kiltahuma bi takdirillahi azza wa jalla. Di contoh yang kedua tadi, hasanah kebaikan dan sayyi'ah keburukan, semuanya itu, dua-duanya ini itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tetapkan dulu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini, entah itu kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, atau itu perbuatan-perbuatan buruk, syirik, bid'ah, maksiat, itu semuanya terjadi karena takdir dari Allah. Ini dulu ditetapkan, ini pondasinya. Jangan sampai nanti Anda mengatakan Allah tidak menghendaki fulan berzina. Loh, kok terjadi? Iya, itu di luar kehendak Allah. Oh, ngawur. Nggak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini yang keluar dari kehendak Allah, itu mustahil. Semuanya terjadi karena takdir Allah. Itu dulu. Lakinnal hasana sababuhat tafaddul minallahi ta'ala ala ibadih. Akan tetapi bedanya, perbuatan baik itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Antum bisa sholat, antum bisa mengenal agama yang hak ini, ya, antum bisa duduk di majelis ilmu, dan semua kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik itu karunia dari Allah kepada kita. Ya, itu sebabnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amma sayyi'ah, adapun keburukan,
fasababuha fi'lul abd. Adapun keburukan itu pemicunya dari siapa? Dari hamba itu sendiri. Pemicunya ya, bukan yang mentakdirkan, bukan. Yang sing nyumet korek itu dari hamba sendiri. Zina, ya, syirik, bid'ah, itu sebabnya dari dia dulu. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa-apa musibah yang menimpa kalian itu dari sebab tangan-tangan kalian sendiri. Fabima kasabat aydikum. Bukan mentakdirkannya, bukan. Tapi penyebab. Bedakan ya, ada penyebab, ada pembuat sebab. Bingung nggak? Contoh ini. Pembuat sebab yang mentakdirkan itu pasti Allah. Wis, nggak ada jawaban lain. Tapi penyebab itu banyak. Antum sakit, ya. Kemudian antum pergi dokter, dikasih resep, ditebus di apotek, antum minum obat. Kemudian sembuh. Ya, kemudian sembuh. Antum mengatakan bahwa saya sembuh sebabnya, awas. Sebabnya karena minum obat. Boleh nggak? Sebabnya karena minum obat. Sebab. Hah? Iya, memang sebabnya kita sembuh karena obat. Ya, sebabnya kita sembuh karena obat. Tapi kita sembuh karena Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak maksudnya? Yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala melalui sebab obat. Penyebabnya itu obat. Bingung nggak sih? Ya. Ya, ini perlu dibedakan. Ada sabab, ada musabbib kalau dalam bahasa Arab, atau muqaddir yang mentakdirkannya. Karena antum meskipun minum obat, pergi ke dokter yang top sekalipun, kalau yang mentakdirkan ini nggak mentakdirkan antum waras, sembuh nggak? Nggak sembuh. Meskipun sebab-sebabnya itu kuat. Ini obatnya mahal, Ustadz. Dokternya juga mahal. Dokternya itu sudah pengalaman, profesor misalnya. Maka nggak mungkin saya nggak sembuh. Oh, nggak bisa. Itu cuman sebab-sebab saja. Tapi nanti yang mentakdirkan kau sembuh itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti pembahasan kita, perbuatan-perbuatan zina, maksiat, ya, itu sebabnya karena manusia dulu. Dia dulu yang menginginkan untuk melakukan perbuatan itu, bukan dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen berbuat zina, kok tepak sama Allah ditakdirno. Jadi akhirnya zinanya itu. Maka itu bentuk azab bagi dia. Kalau sudah kita pengen berbuat dosa, kemudian ditakdirkan sama Allah kedaden dosanya itu azab jemaah. Jangan terus dianggap alhamdulillah terlaksana zinanya ini. Bukan. Itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah masih memberikan antum nikmat, antum dicegah. Ya, antum dicegah dari perbuatan dosa itu. Antum sudah berusaha mungkin mau berzina, ya, sudah mengerahkan semua tenaga, mengerahkan semua kemampuan untuk bisa berzina, tapi tetap dihalang-halangi jalannya sama Allah. Nah, itu tanda Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan bagi antum. Itu nikmat. Jangan mengeluh. Saya sudah berusaha gini-gini, kok nggak kesampaian. Itu nikmat dari Allah. Tapi kalau sudah antum dijadikan jadi kedaden, nah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka semakin Allah palingkan kemana mereka pergi. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kepadanya kebenaran ini, kemudian dia memilih jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami ombang-ambingkan dia kemana dia berpaling. Kami sesatkan dia kemana dia tersesat. Loh, sebabnya karena siapa dulu? Ada orang yang straight, kenceng,
akidahnya kuat, manhajnya lurus, rajin beribadah, moro-moro blank, disesatkan sama Allah tanpa sebab. Mungkin? Nggak mungkin. Mesti ada sebabnya dulu. Makanya jangan menuduh Allah ini kok nggak adil ya. Kenapa Allah kok menyesatkan fulan dan Allah memberi hidayah kepada fulan? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Benar, Allah yang menyesatkan dia itu Allah. Maksudnya apa? Yang mentakdirkan dia untuk sesat. Bukan Allah yang memulai kesesatan. Awas. Dulu kita pahamannya gitu. Kok nggak fair sih Allah ini? Iya, orang lagi baik-baiknya kok disesatkan sama Allah. Oh, berarti Allah ini penyesat. Loh. Bukan, ini yang mentakdirkan sesat. Sebabnya dia sesat karena dia dulu. Tadi ayat-ayatnya banyak. Allah ketika menyebutkan Allah memalingkan dia, Allah menyesatkan dia, antum tengeri, mesti ada penyebabnya dulu. Tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sebelum Allah palingkan hati mereka, sebelumnya Allah sebutkan dulu sebabnya. Falamma zaghu, mereka dhisik-an sing berpaling. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, sebelum Allah katakan kami tambahkan penyakit di dalam hatinya, Allah sebutin dulu sebabnya. Apa? Fi qulubihim marad. Di hatinya sudah ada penyakit itu. Nah, itu orangnya sendiri. Ya, orangnya sendiri yang menyebabkan hal tersebut. Nah, fa idafatus sayyiati ilal abdi min idafati syai' ila sababih. Maka kalau keburukan dinisbatkan kepada hamba, maka itu maksudnya menisbatkan sesuatu pada sebabnya. Ya, pada sebabnya. La min idafatihi ilal muqaddirih. Allah menisbatkan seperti itu bukan dalam rangka mengatakan manusia yang mentakdirkan berbuat buruk, enggak. Ya, manusia tidak bisa punya kuasa untuk mentakdirkan perbuatan buruk atas dirinya. Amma idhafatul hasanah wasayyi'ah ilallahi ta'ala famin babi idhafati syai' ila muqaddirih. Adapun kalau keburukan dan kebaikan itu disandarkan kepada Allah, maka maksudnya ini menyandarkan takdir yang mentakdirkan, bukan yang menyebabkan. Ana kok antum agak-agak pusing itu. Sebab penyebab yang mentakdirkan. Awas, ini masalah takdir, antum nanti khawatir terjatuh ke dalam pemahaman apa yang terjatuh dalam masalah takdir? Qadariyah. Satunya apa? Jabriyah. Melenceng sithik ae sudah jadi Qadariyah, atau melenceng sithik ae sudah jadi Jabriyah. Ya, maka hati-hati. Wa bihadza yazulu ma yuhimul ikhtilaf bainal ayatain linfikakil jihad. Kemudian kita lanjutkan matan yang ketiga. Wa yaquluna fil mithalits tsalits. Contoh yang ketiga dari ayat mutasyabih. Yang pertama tentang sifat, yang kedua tentang sayyi'ah dan hasanah dan sayyi'ah. Sekarang yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syaqqun fima unzila ilaihi. Bal huwa a'lamun nasi bihi wa aqwahum yaqinan. Kama qala Allah Ta'ala fi surati fi nafsi surah. Jadi jamaah dimulakan oleh Allah, dalam surah Yunus ayat 94 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik. Apabila engkau ragu, ya, jika engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu. Tuh, dohir ayat ini berarti Nabi Muhammad ketika itu dalam keadaan apa? Ragu sama Al-Quran ini. Nabi ini bimbang, tepat gak Quran ini? Bener gak Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala? Dohirnya kayak gitu kan?
Terus Allah menurunkan ayatnya, wahai Muhammad, kalau kau ragu sama apa yang kami turunkan, gitu. Berarti Rasulullah ini ragu. Makanya ditegesno sama Allah, gak ragu. Itu pikiran cetek kita kan gitu. Ya. Maka timbul pemahaman Nabi Muhammad ini ragu. Maka kata beliau, Nabi SAW itu tidak pernah sedikit pun ada keraguan dalam dirinya. Sedikit pun gak pernah. Bahkan kata beliau, Nabi SAW ini orang yang paling kuat keyakinannya. Tidak pernah ragu sedikit pun, bahkan orang yang paling kuat keyakinannya. Kalau kita ini kan kadang masih ragu. Bahkan sahabat sekelas sahabat sendiri itu terkadang ditimpa rasa keraguan-raguan itu. Iya, ditimpa rasa keraguan-raguan itu. Buktinya ketika Nabi SAW pasca perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi kan menceritakan tuh perjalanannya. Sepulang dari Mi'raj itu diceritakan sama orang-orang kafir Quraisy, sama orang-orang Mekah. Itu banyak diantara para sahabat, tidak sedikit diantara para sahabat yang ragu sama kebenarannya Nabi SAW. Dan ada diantara mereka yang kembali balik menjadi murtad, menjadi orang musyrik lagi, karena nggak masuk akal. Gimana melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina, naik ke atas langit, balik lagi ke Mekah satu malam, bukan satu malam, minal lail, sebagian malam jamaah. Orang di zaman itu nggak mungkin dari Mekah Palestina 2 bulan kok. PP 2 bulan. Nah, ini bisa sebagian malam, bukan satu malam, sebagian malam, nggak mungkin. Maka sebagian sahabat ragu. Kecuali sebagian yang lain yang Allah tetapkan di atas iman itu menegaskan bahwa apapun yang muncul dari Nabi, aku tidak akan ragu. Sebagaimana salah satunya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, in kana kama qal fasadaqtu. Kalau memang Muhammad yang menceritakan itu, aku percaya wis. Ya, kalau Muhammad yang benar-benar menceritakannya. Maka Nabi tidak ada keraguan. Tidak pernah ditimpa keraguan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Yunus juga ayat 104. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah." Ini Nabi menegaskan bahwa dia enggak ragu. Sama loh suratnya di surat Yunus. Tadi ayat 94, sekarang ayat 104. Allah memerintahkan kepada Nabi, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian ragu terhadap agama yang aku bawa, maka ketahuilah, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Artinya kalian ragu itu tidak akan menjadikan aku ikut kalian. Aku tetap pada agamaku. Paham nggak maksudnya? Ini kan berarti menunjukkan Nabi nggak ragu. Meskipun 1000 orang, 1 juta orang, bahkan satu kota Mekah ini semuanya berbuat syirik kepada Allah, Nabi tetap mengatakan, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku ndak sudi menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Ini berarti Nabi nggak ragu dengan hal itu. Bahkan Nabi ini unik. Lihat, beliau ini lumpur dalam mutiara dalam lumpur. Beliau ini mutiara dalam lumpur. Satu orang tapi bisa mewarnai satu kota jemaah. Satu kota ini kan dulu syirik, kota Mekah ini. Tapi gara-gara satu orang ini terwarnai kota Mekah menjadi kota yang bertauhid sampai detik ini. Pengaruhnya satu orang dok. Tapi itu Nabi, jangan coba-coba kita. Kalau kita masuk ke kubangan lumpur, ya Hanu mau mewarnai mereka, bukan kita yang mewarnai, kita yang diwarnai, itu kita. Jadi jangan ya Hanu kok Rasulullah, Rasul saja bisa kok, masa saya yang enggak? Iyalah. Maka jangan coba-coba masuk ke dalam organisasi yang tahu di situ organisasi ahli bidah, atau masuk ke politik-politik yang tahu di situ kubangan politik yang kotor, ingin mewarnai parlemen, Ustaz. Kayak jargonnya orang-orang al-ikhwanul muslimun, ingin mewarnai parlemen. Sampai sekarang tidak diwarnai, habis krayonnya, spidolnya entek, tidak bisa mewarnai. Justru mereka yang habis babak belur diwarnai di situ.
Karena memang itu bukan metode Ahlus Sunnah. Yang merubah negeri, yang merubah negara itu bukan dari atas, tapi dari bawah. Al-ma'na in kunta fi syakkin minhu fa ana ala yaqinin minhu wa li hadza la a'budu alladziina ta'buduna min dunillah bal akfuru bihim wa a'budullah. Nah, ada banyak ayat-ayat yang serupa seperti ini yang dikatakan bahwa Nabi SAW ragu, atau bukan ragu, Nabi SAW ini ada sifat yang nggak pantas bagi beliau. Kalau tadi kan sifat ragu, nah ada lagi Nabi SAW disifati sebagai tersesat. Apakah benar Nabi tersesat? Seperti yang dalam surah Ad-Duha, ya, Allah mengatakan wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan dhallan, tersesat. Fahada, kemudian Allah beri petunjuk. Oh, berarti Nabi yang sesat. Nabi dulu penyembah berhala, peminum darah, gitu. Bayangannya kan gitu. Padahal enggak, tersesat di sini disebutkan oleh para ulama bisa jadi maknanya ini berkaitan dengan pengalaman yang dialami Nabi. Beliau pernah tersesat di jalanan kota Mekah. Kemudian Allah berikan petunjuk untuk bisa kembali ke jalan. Ada pula tafsiran secara umum, yakni Nabi SAW tersesat di situ maknanya adalah Nabi tidak tahu ilmu. Nabi maknanya tidak tahu ilmu, benar kan? Dulu Nabi SAW lahir apa sudah langsung tahu, sudah dapat wahyu dari Allah? Enggak kan? Nabi belum dapat wahyu dari Allah. Baru kemudian Allah berikan petunjuk berupa wahyu. Tapi kondisi Nabi belum dapat wahyu itu beliau sudah tidak bukan menyembah berhala. Ya, beliau tidak mendapatkan wahyu itu tetap di atas fitrahnya. Ya, tidak pernah beliau sujud sekalipun kepada berhala. Artinya beliau tidak tersesat dalam artian tadi. Atau misalnya ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kau wahai Muhammad berbuat syirik, maka hilang semua amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Oh, berarti Nabi ini suka berbuat syirik, makanya diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, zahirnya kan gitu. Ya, ini dianggap sama sebagian orang mutasyabihat, ngeblur. Tapi bagi para ulama enggak. Kita baca di sini entek ya. Hah? Berapa menit? 5 menit. Hah? 2 menit. Cik jemaah, kok hilang ya? Kata beliau, wala yalzam min qawlihi fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik ayyakuna syak jaizan 'ala rasul aw waqi'an minhu. Maka enggak mesti ketika Nabi Allah mengatakan wahai Muhammad apabila kau ragu, ya apabila kau ragu, itu enggak mesti berarti Nabi itu ragu beneran. Atau enggak mesti Nabi itu ada kemungkinan ragu. Paham enggak maksudnya? Allah ketika mengatakan apabila kau ragu wahai Muhammad, apalagi ayat itu ditutup dengan fala takunanna minal mumtarin, jangan kau menjadi orang-orang yang ragu. Itu Allah nggak mesti dalam ayat ini Nabi itu ragu atau Nabi berpotensi ragu. Paham nggak bedanya dua ini? Nabinya ragu sama wahyunya Allah, atau nabinya nggak ragu tapi ada potensi engkau kapan-kapan ragu. Nah itu dua-duanya nggak mesti kayak gitu. Nah beliau sebutkan contoh-contohnya. Beliau sebutkan contohnya, kata beliau
Ala tara qaulahu ta'ala qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Simak firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 81. Ya, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan, qul, katakanlah, apabila Allah in kana lirrahman, apabila Allah itu punya anak, fa ana awwalul abidin, maka akulah yang pertama kali nyembah anaknya Allah itu. Kalau memang Allah itu punya anak, maka aku yang pertama kali menyembah anaknya Allah itu. Nabi disuruh ngomong gini. Ini qul, katakan wahai Muhammad. Hal yalzam minhu ayyakunal waladu jaizan 'ala Allah taala aw hasilan? Apakah dari ayat ini Anda memahami, oh iya ya, ada potensi berarti Allah memang punya anak nanti suatu saat. Orang cetek bayangannya kan gitu. Apabila memang Allah punya anak, aku yang akan menyembah anak tersebut pertama kali. Oh berarti kok be Allah punya anak. Makanya Nabi sudah mesen tempat jadi penyembahnya anaknya Allah itu. Sekarang belum punya anak, tapi nanti ada potensi Allah punya anak. Makanya Nabi menegaskan gitu, paham nggak? Sama seperti ungkapan kita, piron regone sepeda ini 10 juta. 10 juta. Kalau ada sepeda motor seperti ini, harganya 100.000, aku yang pertama kali beli sepeda ini. Ini kan ada potensi nanti suatu saat sepeda motor harganya 100.000, tak tuku sama aku. Atau juga bisa maknanya, gak mungkin sepeda ini harganya 100.000. Itu kalau masalah-masalah duniawi ada dua makna. Tapi kalau masalah ini, nanti kalau apabila memang Allah punya anak, aku yang menjadi penyembahnya pertama kali, penyembahnya anak Allah ini. Ini bukan berarti sekarang Allah gak punya anak, kemudian nanti ada potensi tahun berapa punya anak, aku pesan tempat jadi penyembahnya itu. Enggak mesti seperti ini. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Maryam ayat 92 sampai 93, wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Tidak pantas bagi Ar-Rahman, bagi Allah, dia mengambil seorang anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Karena semua yang ada di langit dan di bumi itu akan datang kepada Allah dalam keadaan status mereka sebagai abda, sebagai hamba. Semuanya itu akan menghadap Allah sebagai hamba. Maka nggak mungkin Allah itu punya anak. Nah, baik jamaah dimulakan oleh Allah, ana cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.